Saudara, selamat bertemu bersama kami di podcast Perangkat Daerah Bicara. Saat ini kami bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan. Dan tema kita kali ini adalah intervensi pemerintah daerah Barito Selatan dalam menjaga stabilitas harga BBM dan LPG. Dan saudara, saat ini telah hadir di studio ada 4 narasumber kami. Ada Pak Kadis, Bapak Harmito SPDMM. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang. Dan juga ada Kabid Industri, Bapak Agus Sabintir SEMN. Kemudian Kabid Perdagangan, Bapak Masa Gomeri Esud MAP. Dan juga Kabid Koperasi dan UKM, Ibu Nok Mama Latifah AKS. Selamat datang di podcast Perangkat Daerah Bicara. Ya, saudara, kita ketahui bersama bahwa saat ini harga minyak dunia yang disebabkan oleh isu perang menyebabkan ketidakpastian pasokan, menaikkan harga energi global dan memicu risiko inflasi tinggi serta kekhawatiran resesi ekonomi global. Jadi untuk pertanyaan pertama kami sampaikan kepada Bapak Harmito SPDMM. Akhir-akhir ini isu meningkatnya harga minyak dunia sehingga menyebabkan panjangnya antrian pembelian BBM di SPBU seputaran Buntok dan sekitarnya, utamanya Barito Selatan, serta tingginya harga minyak eceran. Jadi mohon penjelasan dari Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan menyikapi hal tersebut, mengingat bahwa keadaan ini bisa mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini Bupidi berbicara melalui Kominfo Kabupaten Barito Selatan. Dan ini adalah satu tempat wadah yang sesuai dan tepat untuk kami sampaikan informasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Barito Selatan ini. Ini ada langkah yang sudah kami lakukan dalam rangka mengatasi tingkat enceran itu terlalu dianggap mahal, maka pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan menerbitkan surat edaran. Ini hasil koordinasi dan komunikasi kami baik top down dan bottom up. Oleh sebab itu, surat edaran yang dimaksud yaitu disampaikan oleh Bupati Barito Selatan kepada pengencer BBM dengan nomor 510 garing 128 garing di KUMPP titik 2 garing 14 Romawi tahun 2026 tanggal 17 April tahun 2026 ya, tentang pembatasan harga tertinggi atau head penjual enceran. Yang kami atur di sini bersama dengan pemerintah daerah, melalui pemerintah daerah, yakni Pertalit dan Pertalit yang diatur oleh pemerintah itu di angka maksimal 13.000 per liter, dan untuk Pertamax di angka 15.000 per liter. Ini salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk menjawab keramaian dan keributan di medsos, bahkan di lingkungan masyarakat Kabupaten Barito Selatan. Kemudian langkah yang kedua, pembatasan penjualan dan pembelian BBM di SPBU juga diatur. Yang terbaru, pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan telah menerbitkan surat edaran penerbitan surat Bupati Barito Selatan kepada pengelola SPBU yang ada di Kabupaten Barito Selatan. Ada 3 SPBU yang diatur dan
disampaikan suratnya secara langsung oleh kami sendiri selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Selatan dengan nomor 536-136-DKUMPP.2.4 Romawi tahun 2026 tanggal 22 April tahun 2026 tentang pembatasan pembelian BBM di SPBU yang ada di Kabupaten Batu Selatan, mulai dari SPBU di Jalan Pahlawan sampai dengan Pahlawan Atas di Pamait, kemudian di SPBU di Sababilah. Ini intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yakni oleh Bupati Batu Selatan, agar pembatasan itu dilakukan karena kepengin agar konsumen yang membutuhkan Pertalite dan yang membutuhkan Pertamax, khususnya yang bersubsidi, ini yang diatur oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pihak SPBU, dan kami juga berkomunikasi terus dengan pihak Pertamina. Jadi Pertalite hanya diperkenankan kepada SPBU itu Rp80.000 atau 8 liter per hari, dan itu tidak bisa berulang-ulang. Cukup hanya sekali sehari itu didapatkan oleh masyarakat konsumen kita. Dan untuk mobil maksimal di angka 300.000 atau setara dengan 30 liter per hari. Ini salah satu wujud nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Selatan. Dan yang kedua, bagian yang kedua adalah pertama, sepeda motor juga diatur oleh pemerintah daerah maksimal di angka Rp100.000 atau setara dengan 8 liter per hari. Sama, juga tidak bisa berulang-ulang dan tidak juga bisa menggunakan plat yang satu atau dua memiliki plat motor yang sama. Ini dilarang oleh pemerintah daerah karena itu melanggar hukum dan melanggar ketentuan. Kemudian untuk mobil Pertamax hanya dibolehkan 400.000 atau setara dengan 30 liter per hari. Ini sudah diatur oleh pemerintah daerah, sedangkan dek mobil maksimal 750.000, kemudian setara juga dengan 30 liter, kemudian biosolar juga maksimal 250.000 atau setara dengan 30 liter. Ini yang dilakukan, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan itu pun ada 3 langkah yang harus kami lakukan. Langkah yang pertama, kami sudah menyampaikan surat edaran itu melalui pemerintah daerah, melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Langkah kedua, kami telah mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang ada melakukan pengenceran di kawasan Kabupaten Batu Selatan, baik dia Buntok Sababila, Buntok Kalahien, kemudian Buntok Baru, kemudian Buntok Ganting. Ini yang diatur secepatnya oleh kami karena mengingat ramai dan ributnya para pelansir, orang-orang pada mengambil minyak. Kemudian langkah yang kedua, ini adalah langkah pengawasan yang dilakukan oleh kami. Langkah yang pertama itu memberikan surat edaran, langkah yang kedua kami memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat. Langkah yang ketiga adalah langkah pengawasan. Di dalam kami menyampaikan, mulai dari menyampaikan surat edaran sampai dengan kami menyampaikan surat edaran yang kedua, terus ini masa kepengawasan, ini kami telah mengundang berbagai pihak yang bertalian dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Antara lain, kami juga mengundang untuk hadir bersama-sama di SPBU. Waktu kami menyampaikan sosialisasi itu, juga kami mengundang pihak BIN Batu Selatan dan pihak Kapolres Batu Selatan, Kejaksaan Batu Selatan, kemudian Perhubungan, Satpol PP yang konon bekerja sama dengan kami untuk membuat dan menetapkan supaya semua menjadi semua orang yang punya kebutuhan terhadap minyak ini semua mendapatkan. Ini tujuan utama kami untuk melaksanakan itu, dan sidak itu, inspeksi mendadak itu di SPBU serta kepengawasan ini nanti ini adalah dilakukan oleh pihak yang berwajib, terutama di sini Satpol PP, Perhubungan, kemudian ditambah lagi dari pihak BIN, kemudian lagi kepolisian. Ini adalah merupakan rekan yang membantu dan menolong kami dalam hal menstabilitas keadaan ini. Dan kami yakin dan percaya dengan adanya yang sudah kami lakukan, ini sudah mulai melandai, sehingga koordinasi dengan Pertamina juga kami lakukan.
kemudian memperbaiki apa yang harus kami perbaiki, terutama harus memperbaiki distribusinya, harus sesuai, kemudian mengatasi pengurangan pasokan minyak BBM kita ini, kemudian termasuk menertibkan sistem penyalurannya kepada SPBU dan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten oleh SPBU. Himbauan kepada SPBU untuk mendistribusikan dengan adil sehingga membagi BBM itu secara merata, walaupun tidak begitu banyak, tapi mereka mendapatkan secara merata untuk memperoleh minyak BBM ini yang dibutuhkan baik dia Pertalite maupun Pertamax. Ya. Saya kira ini yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Hal lain mungkin nanti akan kami sampaikan di bagian terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadis. Dari pembicaraan ini tadi kami menyimak bahwa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah adanya pembatasan dengan surat edaran, kemudian adanya pengawasan dari dinas terkait ya, dengan melakukan sidak, kemudian koordinasi dengan Pertamina dan himbauan juga kepada SPBU. Dan saat ini juga kita merasakan bahwa untuk antrian BBM di SPBU, terutama di SPBU Jalan Pahlawan itu sudah mulai agak longgar. Jadi masyarakat sudah bisa mengantri BBM Pertamax khususnya. Dan selanjutnya, saudara pendengar, kita beralih ke Kabid Perdagangan Bapak Masa Gomeri Esut MAP. Dengan mulai terbatasnya BBM saat ini di Barito Selatan dan adanya kenaikan harga solar atau Dexlite ya, secara nasional, apakah ada pengaruh dengan kenaikan harga-harga di pasaran? Mohon penjelasan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bahwa kalau kita mendengar bagaimana pengaruhnya, memang ya ada pengaruh oleh kenaikan Dexlite ini. Dari hasil pengamatan kita di lapangan bahwa kenaikan minyak ini mempengaruhi 10% dari harga jual barang di tempat. Bahwa hubungannya cukup erat dengan BBM, faktornya adalah pendistribusian barang yang terganggu. Kemudian dampak langsungnya itu memang kenaikan harga barang yang eksplisit. Kemudian efek dominonya ini yang tidak kalah berbahayanya, yaitu dampak psikologi masyarakat terhadap panic buying. Artinya masyarakat di sini panik dalam pembelian, akhirnya mengakibatkan penimbunan barang. Nah, dengan penimbunan barang ini maka bisa terjadi kelangkaan dan itu akan menjadikan kenaikan lagi karena barang tersebut terbatas. Maka kegiatan ini kami sudah survei ke lapangan kemarin bahwa menyikapi ini kita ada survei ke ekspedisi di Barito Selatan melihat kenaikan ini. Sebelum kenaikan harga bahwa ekspedisi itu per tonnya 300.000 per ton untuk sembako. Kemudian setelah kenaikan itu 400 sampai 450.000 per ton untuk sembako. Nah, ini yang menyumbang kenaikan harga yang sangat berarti. Kemudian dinas kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain pengawasan dan sosialisasi ke pedagang, ke toko, ke masyarakat bahwa untuk tidak panik dan tidak mengambil kesempatan dengan hal tersebut. Karena kesempatan ini memang dianggap kesempatan mengambil dalam kesempitan, bahwa ini juga melanggar peraturan sebenarnya dengan adanya penimbunan dan mengambil kesempatan yang sangat tidak sesuai. Nah, dengan hal itu kami sudah beberapa kali sosialisasi di lapangan, ke pasar, ke toko dan sebagainya. Mudah-mudahan diterima di tengah masyarakat. Kemudian kami juga mensosialisasi di media sosial, di WA group, di sosial media, di aspirasi dan sebagainya. Mudahan dengan adanya ini tidak ada kepanikan dan kelangkaan barang di Barito Selatan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Masa. Untuk Kabid Industri Bapak Agus Sabintir Aden SEMM. Kabid Industri Bapak Agus Sabintir SEMM. Pertanyaan kami dalam rangka antisipasi kelangkaan gas LPG 3 kg saat ini Pak ya. Iya. Kiat dan langkah yang diambil oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan boleh disampaikan Pak kepada masyarakat? Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Jadi mengingat BBM kita sekarang ini masih tinggi,
pasokan kita kurang, itu akan mempengaruhi juga, Ya. akan mempengaruhi ke kelangkaan gas. Nah, jadi dalam kondisi harga LPG non subsidi kita naik dan gas yang 3 kilo ini juga akhirnya menjadi rebutan Iya, betul. karena harganya menjadi murah. Nah, jadi seperti itu. Nah, hal ini mengakibatkan terbitnya surat dari Gubernur Kalimantan Tengah yang bernomor 510-225-DSDAG-Perin-4 Romawi-2026 tertanggal 25 April 2026 kemarin tentang penertiban penggunaan LPG 3 kilo dan LPG bersubsidi pada hotel, restoran, laundry, dan kafe di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Atas dasar surat ini, akhirnya pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan menerbitkan surat Ibu pada tanggal 27 April 2026 dengan surat Bupati Barito Selatan bernomor 510-539-DKUKMPP.2-4 Romawi-2026 tentang penertiban penggunaan LPG 3 kg dan LPG bersubsidi pada hotel, restoran, laundry, dan kafe di wilayah Kabupaten Barito Selatan. Maka seiring dengan keluarnya surat ini, kami dari Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan telah menindaklanjuti dan ini akan terus. Apa yang akan kami tindaklanjuti itu pertama adalah sosialisasi. Kita ingin memberikan edukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Barito Selatan bahwa yang namanya gas LPG 3 kg ini itu diperuntukkan untuk atau hanya untuk keluarga miskin. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Kenapa hal itu menjadi langka? Karena bisa kita katakan ini menjadi tidak tepat sasaran. Betul. Banyak yang boleh dikatakan masyarakat mampu masih menggunakan hal seperti itu. Itu sosialisasi yang kita lakukan. Begitu juga selain itu kita juga sudah melakukan dan sekarang ini sedang melakukan sidak atau inspeksi mendadak dan juga pengawasan langsung. Kita terjun ke lapangan pada waktu kemarin, Pak Kadis juga dengan tim terjun ke lapangan langsung mengawasi baik itu ke hotel, ke restoran, rumah makan, kafe, laundry. Ya. Nah, tentang pengawasan ini. Dan selain itu juga kita melakukan sidak ke agen juga, Ibu, ke pangkalan LPG. Kita juga melakukan pengecekan harga, stok, lantas juga termasuk juga dalam hal ini kita menangani keluhan-keluhan yang berasal dari masyarakat. Ya. Seperti itu. Nah, tujuannya itu adalah LPG ini agar benar-benar tersedia dan para penggunanya atau distributornya itu tidak ada mempermainkan harga, artinya sama seperti pemasyarakat ini. Lantas yang ketiga, ini kita melakukan penertiban distribusi, maksudnya untuk mengatasi kebocoran subsidi ini. Ya. Nah, sehingga dia menjadi tepat sasaran. Nah, hal ini ada beberapa hal yang penting ya, dari penertiban distribusi ini, yaitu kita melarang pelansir untuk melakukan penimbunan penjualan ilegal ulang ilegal ini. Juga kita melakukan mengawasi agar LPG 3 kg ini hanya dijual di pangkalan resmi. Ya. Selain itu kita juga akan menindak oknum yang menjual di atas harga. Itu yang akan kita lakukan. Selain itu juga kita melakukan pengawasan juga ke setiap pangkalan untuk mendapatkan suplai terbatas per minggu.
Nah, setelah itu kita juga melakukan koordinasi dengan Pertamina dan agen LPG. Itu hal ini kita lakukan itu untuk kita berusaha untuk meminta tambahan pasokan jika terjadi kelangkaan. Ya. Itu setelah itu juga kita ingin agar dari pihak Pertamina dan agen LPG ini untuk mempercepat distribusi ke daerah-daerah yang kosong. Nah, setelah itu kita juga bagaimana caranya untuk mengatasi hambatan-hambatan pengiriman. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi juga bahwa kita melakukan edukasi dan imbauan kepada masyarakat seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini, podcast ini. Hal ini agar menghindar supaya masyarakat ini tidak panik buying, seperti yang dikatakan oleh Pak Kabid Perdagangan tadi. LPG 3 kg ini digunakan sesuai kebutuhan itu, dan selain itu juga kita menghimbau juga kepada masyarakat untuk melakukan pembelian ini hanya di pangkalan resmi. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Ya. Saya tadi menyimak disampaikan oleh Pak Agus Sabintir itu menindak oknum yang menjual di atas harga eceran tertinggi. Untuk LPG 3 kg di Barito Selatan, headnya berapa Pak? Untuk di yang kita ini yang untuk subsidi ya, harga jualnya di minyak di wilayah Dusun Selatan itu harganya 22.000 per tabung yang kilogramnya itu. Tapi sepertinya tidak pernah ya di head seperti itu di 22, biasanya 27, 28, tapi masih bisa dianggap wajar itu kalau masih di 27, 28. Masih Ya. Baik. Bisa wajar. Iya, terima kasih untuk Pak Agus Sabintir. Saya beralih untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Ibu Nok Mamah Latifah AKS. Ibu, apa langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dalam hal menyiasati harga bahan pokok yang naik ya saat ini, walaupun kenaikannya tidak terlalu signifikan menurut kita? Ya, terima kasih. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan untuk mensiasati kenaikan harga bahan pokok ini, dan juga karena akibat dari kelangkaan BBM dan mahalnya distribusi. Dalam hal ini Dinas mengambil langkah cepat, bergerak untuk yang pertama langkahnya dengan melakukan pasar murah. Nah, Dinas Koperasi bekerja sama dengan Perum Bulog Buntok dengan melakukan pasar murah. Ada 6.114 paket sembako yang memang didistribusikan se-Kabupaten Barito Selatan. Jadi sudah ke 6 kecamatan, dan isinya itu beras premium yang 5 kg, kemudian juga minyak goreng 1 liter dan gula pasir 1 kg. Itu dengan harga kalau kita beli di pasaran sekitar Rp122.000, tetapi kami menjualnya hanya dengan, artinya masyarakat menebus hanya dengan harga Rp50.000. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan pasar penyeimbang. Dan ini dilakukan dengan metode jebol, artinya jemput bola. Kami dari dinas yang berkeliling ke desa-desa yang memang perlu untuk dilakukan pasar penyeimbang ini. Jadi kami menjual bahan-bahan pokok ini dan harga yang murah, paling nggak sekitar 50% dari harga yang ada di pasaran. Barang-barang atau komoditi yang dijual itu yang pertama seperti minyak goreng. Minyak goreng mungkin kalau di pasaran Rp18.000 Bu ya, dan 20. Ini dijual hanya dengan Rp10.000. Kemudian juga terigu itu sekitar 12.000 mungkin ya. Ini dijual hanya dengan Rp5.000. Kemudian juga kental manis yang dijual Rp5.000. Minyak goreng juga
dengan dijual hanya Rp10.000. Kemudian juga sirup dijual hanya dengan Rp5.000. Jadi kami menyasar langsung ke masyarakat melalui menggunakan armada yang sesuai dengan desa yang kami tuju, yang memang betul-betul memerlukan, sehingga masyarakat bisa terbantu untuk memenuhi kebutuhan pokok yang ini. Gitu. Jadi misalkan kami ke daerah air mungkin memakai ferry, dan untuk yang di darat kami menggunakan pick up gitu. Jadi untuk menjangkau ke desa-desa tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, kami melakukan monitoring dan pengawasan melalui aplikasi sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok. Jadi kami melakukan pemantauan harga setiap hari. Ini dilakukan setiap hari ke pasar, memantau harga dan kemudian juga membandingkan dengan harga acuan. Jadi supaya kalau misalkan ada kenaikan harga yang tidak wajar, itu kami bisa melakukan tindakan, misalkan dengan memanggil pedagang untuk menginformasikan gitu, atau memperingatkan bahwa ini harganya sebenarnya headnya seperti ini, itu sudah ada acuannya, dan kemudian juga bisa kami melakukan penertiban. Itu yang ketiga. Yang keempatnya juga kami melakukan sidak dan ke pasar dan ke distributor. Jadi kami melakukan sidak ini ke pasar-pasar tradisional. Kemudian juga ke gudang dan ke distributor untuk kami awasi bagaimana ketersediaan atau stok barang baik di pasar tradisional ataupun di tingkat distributor. Kemudian juga kami awasi dengan harga jualnya. Dan yang ketiganya, apakah di situ ada, seperti yang disampaikan tadi, potensi untuk penimbunan. Jadi kalau ada kenaikan harga, ini di tingkat mana? Apakah di tingkat ecerannya di pasar tradisional, apakah di tingkat distributornya? Dari situ, dari pengawasan tadi bisa minimalisir. Ya, diminimalisir, atau kami lakukan setelah lakukan pengawasan ini kami lakukan tindakan seperti yang disampaikan tadi. Dan kemudian yang langkah kelima adalah kami juga tidak bekerja sendiri, terutama untuk BBM ini seperti tadi disampaikan bahwa kami berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama dengan pihak kejaksaan, kemudian juga Satpol PP, Dinas Perhubungan, dengan BIN, dan juga dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan harga-harga di masyarakat juga stabil, karena memang kami pantau setiap hari seperti disampaikan tadi, untuk di pasar-pasar dipantau setiap hari, karena itu langsung dengan aplikasi di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk harga-harga bahan pokok seperti disampaikan oleh Ibu Nok tadi. Kita juga perlu ya di Batuah FM untuk bisa menginformasikan setiap hari harga bahan pokok bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi nanti kerjasama dengan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Baik, untuk selanjutnya ada pesan-pesan terakhir atau closing statement dari Kepala Dinas. Boleh disampaikan. Terima kasih. Kami hanya bisa menyampaikan yang pertama, akan segera melakukan kerjasama dengan pihak Kominfo menyangkut dengan harga yang beredar di setiap hari. Nanti juga akan kita koordinasikan dan terus kita bicarakan lebih lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami kepingin juga menyampaikan ada beberapa hal berkaitan dengan beredar luas di masyarakat kita bahwa tentang kelangkaan BBM dan LPG 3 kilo ini. Kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama. Kemudian pemerintah juga bersama dengan pihak terkait terus melakukan upaya dalam hal penyaluran agar distribusi BBM dan LPG tetap berjalan lancar dan tetap tepat sasaran. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan BBM dan LPG sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau memang itu hak masyarakat miskin itu kita gunakan, maka berarti kita melakukan pelanggaran dan kesalahan penggunaan dalam menggunakan LPG-nya nanti. Dan apabila terdapat kendala, informasi yang belum jelas, diharapkan kepada masyarakat dapat mengakseskan informasi resmi melalui instansi terkait dan tidak mudah
terpengaruhi oleh informasi-informasi yang menyesatkan bagi masyarakat kita. Kemudian mari kita bersama-sama menjaga ketertiban dan kelancaran distribusi energi kita demi kepentingan kita bersama dan terus untuk kepentingan masyarakat kita yang sekarang memang mengalami kesulitan, maka wajiblah kita akan menjaga ketenangan dan stabilitasnya perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Batu Selatan. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf jika hari ini yang kami sajikan kurang begitu memuaskan, tapi kami tetap akan memperbaiki dan terus memperbaiki langkah kita ke depan agar masyarakat Kabupaten Batu Selatan, agar seluruh masyarakat Kabupaten Batu Selatan juga mendukung program pemerintah daerah dalam hal ini untuk mencerdaskan bangsa kita dan mengedukasi kepada seluruh masyarakat kita. Mudah-mudahan juga SPBU yang selama ini yang kami lakukan pemantauan dan terus kami pantau dan terus kami evaluasi nanti, dan dalam waktu dekat ini juga kami akan bagi SPBU yang nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan segera kami buat surat peringatan dan kami panggil untuk diberikan peringatan lebih lanjut. Ini yang akan kami lakukan dan akan kita tindak apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bung Rik, catatan ngaran itu enggak apa? Ini sih ya kok. Lanjutkan. Masih Closing. Baik, saudara, demikian perbincangan kami dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan dalam perangkat daerah bicara, yang tadi sudah hadir Kepala Dinas Bapak Harmito SPDMM, kemudian Kabid Industri Bapak Agus Sabintir SCMM, dan Kabid Perdagangan Bapak Masa Gomeri Esud MAP, Kabid Koperasi dan UKM Ibu Nok Mamah Latifah AKS. Dengan perbincangan hari ini, harapan kita bersama mudah-mudahan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan harga-harga di pasaran, kemudian juga kelangkaan BBM. Jadi untuk masyarakat tidak panik. Terima kasih perbincangan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang dan sampai jumpa.